Selamat datang di YT Lestari Channel. Sulit untuk tidak memasukkan Malang ke dalam list kota-kota top di Indonesia. Bagaimana tidak, kota cantik berjuta sejarah ini terbilang sebagai salah satu kota unik sekaligus menarik, serta di saat yang sama, menawan penuh warna. Nah, kira-kira saja nih, apa yang paling kalian ingat saat mendengar kota Malang? Suasana yang sejuk-sejuk manja dengan pemandangan alam yang menakjubkan, atau bahkan gairah supporter sepak bolanya yang luar biasa. Lebih jauh soal Malang, berikut ini ulasannya. Tapi sebelum melanjutkan, ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari YT Lestari. Sejarah singkat. Dijelaskan dalam buku Sejarah Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia tempo dulu, nama Malang diperkirakan berasal dari nama bangunan suci Malang Kucecwara, yang tertulis dalam dua prasasti Raja Balitung di Jawa Tengah. Mengutip dalam sejarahnya isjawa.com, bertahun-tahun yang lalu, sebelum Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur, kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan dua kerajaan, yaitu Kanjuruhan dan Singosari. Berlanjut, sejarah Malang terungkap melalui prasasti Dinoyo pada tahun 760 Masehi sebagai dokumen resmi utama, untuk mendukung lahirnya kota Malang sebelum ditemukannya prasasti lebih baru pada tahun 1986 silam. Menurut prasasti tersebut, disimpulkan bahwa abad ke-8 merupakan awal dari keberadaan Malang. Seiring lahirnya pemerintahan Raja Gajayaran dari kerajaan Hindu yang diindiakan di Malang. Dari prasasti Dinoyo, tercatat bahwa prasasti tersebut menggunakan candra sengkala atau kalender hologram dan menyebutkan bahwa Malang lahir pada Jumat Lege pertanggal 28 November tahun 760. Munculnya kerajaan Kanjuruhan oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tunggak awal pertumbuh pusat pemerintahan hingga sampai saat ini setelah 12 abad bersilam berkembang menjadi kota Malang. Oleh karena itu, kerajaan tersebut dianggap sebagai cikal bakal kota Malang. Asal-usul nama Malang. Ini mungkin satu hal menarik dari kota yang khas dengan kuliner baksonya ini. Mengapa kota ini dinamakan Malang? Nah, setelah ditelusuri asal-usul penamaannya, sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Mengutip Kompas, setidaknya ada dua teori di balik penamaan kota Malang. Di antaranya, Malang Kucecwara dan misi kekuasaan Kerajaan Mataram. Hipotesis pertama merujuk pada nama sebuah bangunan suci bernama Malang Kucecwara yang berarti Tuhan akan membantu kita menaklukkan yang jahat. Hanya saja, seperti dijelaskan dalam buku The Marco of Language, para ahli masih belum memperoleh kesempatan di mana bangunan tersebut berada. Hipotesis kedua merujuk pada sebuah kesultanan Mataram yang hendak menaklukkan Malang. Sekitar tahun 1614. Sebagai sultan yang hebat, Sultan Agung ingin menaklukkan seluruh pulau Jawa dan memerintah di bawah satu kesultanan, yaitu Kerajaan Mataram. Meski begitu, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap, dihalangi oleh ribuan pohon tumbang yang menutupi jalur masuk menuju Malang. Setelah itu mereka dihadang oleh pasukan Malang yang dipimpin Ronggo Kusumo. Dengan semangat yang besar, pasukan Ronggo Kusumo berhasil menumpas pasukan Mataram. Dan sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal dengan nama Malang yang berarti penghalang atau yang menghalang-halangi. Profil kota. Inilah kota Malang, kota dengan berbagai julukan, antara lain kota apel, kota pendidikan dan kota bunga. Seperti diketahui, Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini adalah kota terbesar nomor 2 di Jatim setelah Surabaya dan terbesar ke-12 se-Indonesia. Kota Malang didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan yang terletak di dataran tinggi di tengah-tengah Kabupaten Malang seluas 145,28 km persegi. Karena letaknya itu, kota ini memiliki udara yang sejuk hampir sepanjang tahun. Dengan kontur alam yang menawan lantaran dikelilingi berbagai pegunungan. Bersama Kota Batu dan Kabupaten Malang, kota ini merupakan bagian kesatuan wilayah yang secara luas dikenal dengan nama Malang Raya. Dalam segi demografi, Malang didiami berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Menurut daftar sensus 2020, penduduk kota Malang mencapai 843.810 jiwa, dengan suku mayoritas adalah Jawa, diikuti dengan Madura, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 89,90% merupakan Muslim, sisanya memeluk agama lain. Wisata dan kuliner. Siapa dari kalian yang pernah berkunjung ke Malang, dan bagaimana kesanmu tentang kota ini? Ya, boleh dibilang, kota Malang adalah salah satu primadona berwisata di tanah Jawa. Sejuknya kota ini tentu menambah daya tarik, belum lagi karakteristik tempat wisata yang cukup beragam, mulai dari sejarah dan budaya, alam, sampai tempat-tempat hits nan kekinian yang Instagramable. Menukil halaman Kompas, sedikitnya terdapat 30-an wisata hits di Malang, bisa jadi pernah kalian lihat di beranda sosial media kalian, kalau dibahas satu persatu, durasinya bisa sampai 10-15 menit. Karena itu, Mimin, cukup sebut saja beberapa yang representatif ya. Antara lain Flora Wisata Santerat, lalu ada wisata alam Plakse, Taman Langit, Jatim Peak, Bukit Jengkowan, Taman Kemesraan, Batu Flower Garden, Kampung Warna-Warni Jodipan, hingga Pantai Balai Kambang. Anyway, selain wisata, Malang juga terkenal akan kuliner khasnya. Ya, soal kuliner, makanan khas kota Apel, tentu tidak boleh dilewatkan. Beberapa kuliner tersebut antara lain adalah, krimi, sego resek, sate gebuk, dan, apalagi kalau bukan, bakso Malang. Gimana, legend-legend semua kan? Punya dialek unik. Bagi penduduk Malang atau yang pernah tinggal di Malang, kalian pasti pernah menemukan orang di sana berbicara dengan dialek atau bahasa yang agak aneh. Bahasa atau dialek tersebut dikenal dengan istilah bosowalikan. Dijelaskan, seperti dilansir Liputan 6, bahasa ini merupakan percakapan khas Malang. Yang berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Bosowalikan memiliki arti membalikan penulisan atau pengucapan kata, misalnya kata makan, diucapkan menjadi nakam, kata siang, diucapkan menjadi ngais, kata malang diucapkan menjadi ngalam, serta masih banyak lagi. Konon kabarnya, bahasa ini sudah eksis sejak zaman kolonialisme Belanda. Saat itu bahasa ini dijadikan semacam kode bicara oleh para pejuang, tujuannya, tentu saja agar percakapan yang dilakukan sulit, atau bahkan tidak dipahami para tentara Belanda. Siapa nih, arek-arek Malang, betul tidak fakta ini? Switzerland Van Java. Entah mengapa, beberapa kota tertentu di Pulau Jawa, seringkali diberi sebutan lain, yang merujuk ke suatu kawasan atau kota tertentu, terutama di Eropa dan Asia. Sebut saja Paris Van Java untuk Bandung, Venice Van Java untuk Semarang, Delhi Van Java untuk Tasikmalaya, hingga Nepal Van Java untuk salah satu daerah di Magelang. Tidak mau kalah dengan kota-kota tersebut, Malang dengan nuansa dan keindahan kotanya yang khas membuat sejumlah orang tidak ragu menjulukinya sebagai Switzerland Van Java. Salah satu alasannya, seperti dijelaskan dalam artikel ini, bahwa keberadaan geografis Malang memiliki kemiripan dengan geografis negara Swiss. Kemiripan tersebut pada letak daerahnya yang dikelilingi oleh beberapa gunung. Nah, kita ketahui, setidaknya 4 gunung yang mengelilingi Malang. Antara lain, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Fakta alam ini, menjadikan udara Malang terkenal sejuk, adem-adem aja. Selain itu, similaritas kota Malang dengan Swiss juga tampak pada tata letaknya. Hal tersebut terlihat dengan adanya beberapa gedung-gedung mewah, banyaknya taman, serta monumen-monumen yang masih berdiri di Malang. Gimana menurut kalian, mirip nggak nih? Kampung tematik. Belakangan, konsep mengenai kampung bertema atau tematik cukup menjamur di berbagai kota di Indonesia. Alasannya sederhana, mendorong kreativitas kebersamaan serta solidaritas masyarakat setempat dan tentu saja, berimbas pada pendapatan secara ekonomi. Nah, kota Malang, dengan berbagai kearifan lokalnya, bahkan disebut-sebut menjadi pusat wisata kampung tematik. Ada hal berbeda yang dapat kamu temukan saat berwisata di kampung tematik. Selain murah meriah, dipastikan terdapat banyak spot foto kekinian. Di samping itu, kamu juga dapat belajar dari kearifan lokal yang ada di masyarakat. Di kota Arema ini, kita masih dapat menjumpai deretan kampung tematik dengan berbagai ciri khas masing-masing. Di antaranya, Kampung Warna-Warni Jodipan, Kampung 3D, Kampung Biru Arema, Kampung Heritage Kajutangan, Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Topeng, dan masih banyak lagi.
Wah, sangat menarik ya. Itulah tadi beberapa fakta tentang Malang. Kota terbesar kedua di Jawa Timur. Dan juga berstatus kota pendidikan selain Yogyakarta. Bagaimana nih menurut kalian?